Aduh, saya kasihan sekali ya ke saudara Anies Baswedan ini. Sehubungan dengan rencana ada beberapa komponen rakyat yang mau mendeklarasikan dia sebagai capres di 2024. Kasihan. Belakangan ini kan banyak muncul nama-nama yang ditokohkan untuk jadi kandidat presiden 2024. Katanya penerus Pak Jokowi. Salah satunya adalah Anies Baswedan ya Pak. Spanduk para relawannya udah mulai bertebaran nih di beberapa tempat. Bahkan katanya sudah ada yang deklarasi gitu ya Pak ya, di daerah lain selain Jakarta gitu. Bagaimana Bapak mencermati hal ini Pak? Baik-baik aja, oke-oke aja gitu, karena bukan cuma Anies lah, ada juga beberapa lagi tuh yang deklarasi kan. Boleh-boleh aja, itu kan hak konstitusi warga negara Indonesia gitu. Aduh, saya kasihan sekali ya ke saudara Anies Baswedan ini. Sehubungan dengan rencana ada beberapa komponen rakyat yang mau mendeklarasikan dia sebagai capres di 2024. Kasihan. Jadi bukan hanya relawan gitu ya, tapi partai yang berniat untuk mengusung jagoannya gitu menjadi capres 2024. Misalnya kalau dalam ini kita bicara Anies ya, gitu, ya kita harus lihat track recordnya orang tersebut gitu. Jadi kalau Anies misalnya, ya orang-orang di luar Jakarta itu tanyalah sama warga DKI Jakarta yang langsung merasakan kinerjanya Anies Baswedan gitu. Termasuk saya nih, saya warga DKI. Saya kecewa dengan kinerjanya Anies Baswedan, kecewa sekali. Dan memang saya waktu 2017 tidak milih Anies. Karena apa? Karena saya yakin Anies nggak mampu, tidak kompeten. Bukan karena saya benci atau bukan gitu. Memang ini kan kita harus kepala dingin ya, hati boleh panas tapi kepala harus dingin gitu ya. Ini kan untuk kemaslahatan banyak umat gitu ya, untuk orang banyak gitu, bukan kelompok-kelompok gitu. Jadi kita tentunya harus bertanggung jawab terhadap pilihan kita gitu. Nah, terbukti selama saudara kita Anies Baswedan itu menjabat sebagai gubernur DKI, itu banyak janji-janji kampanye yang tidak terwujud gitu. Banyak sekali, dan banyak juga hal-hal yang menurut saya konyol gitu yang dilakukan oleh Anies Baswedan ini. Jadi konyolnya di mana? Contoh waktu Asian Games ya, itu di daerah Kemayoran tuh ada kali namanya Kali Hitam. Itu kebetulan waktu itu kan lagi musim kering kalau nggak salah, jadi baunya tuh dari kali itu baunya tuh naik. Itu ditutup sama jaring hitam oleh Anies. Saya nggak habis pikir manfaatnya apa gitu, apa bisa ditutup itu baunya, itu kan nggak mungkin gitu ya. Terus rumah DP 0% yang katanya mau dibangun sekian ratus ribu unit, 200.000 atau berapa gitu ya, ternyata sampai mendekati akhir masa jabatan dia tinggal berapa bulan ini, yang baru terrealisir itu kan mungkin baru kurang dari 1.000 yang terrealisasi, kurang dari 1.000 dari janjinya yang 200.000. Coba berapa persen itu ya kan? 10% aja kan berarti 20.000, 1%-nya kan berarti 2.000. Ini kurang dari 1%. Bayangin, itu Anies Baswedan berjanji dengan gagahnya dulu waktu kampanye gitu. Nah, jadi saya berhak untuk mengeluarkan unek-unek ini gitu ya. Belum lagi terus beliau ini tidak mau melanjutkan pekerjaan gubernur sebelumnya soal kali itu, normalisasi kali. Dia tidak mau normalisasi, maunya naturalisasi. Saya heran tuh, apa sih istilah kan nggak terlalu penting, yang penting do something gitu ya, and do it right gitu. Bagaimana supaya masyarakat itu tidak kebanjiran gitu. Karena kalau sampai kebanjiran, berapa coba kerugian warga? Ada rakyat, komponen rakyat menggugat gitu ya ke pengadilan. Akhirnya gubernur DKI kalah. Akhirnya pengadilan harus memutuskan, memerintahkan gubernur DKI untuk melakukan pengerukan di suatu daerah di Jakarta Selatan gitu. Kalau saya jadi pejabat gubernurnya, malu saya. Saya digaji oleh rakyat itu untuk melayani. Jadi saya ini sebenarnya pelayan. Gubernur itu sebenarnya pelayan. Jadi gimana sih kok pelayan itu harus dipaksa untuk apa? Untuk bekerja untuk majikannya gitu. Kan malu ya. Yang membuat saya itu antara seneng sama
kasihan gitu ya, malu juga saya sebagai warga DKI. Tentang Formula E Pak, Formula E itu kalau tidak salah itu akan dilaksanakan bulan Juni. Berapa bulan lagi tuh? April, Mei, Juni, 3 bulan lagi. 3 bulan lagi, sirkuitnya jadi juga belum gitu. Nah, terus apa ada kontroversi yang lain juga mungkin saja ada secara teknis. Wong itu katanya bekas lumpur atau apa. Nah, bagaimana kalau itu nanti tidak jadi? Hati kecil saya menginginkan Formula E itu jadi, harus terlaksana. Kenapa? Pertama kali itu harga diri kita sebagai sebuah ibu kota negara. Ini suatu hal yang harus kita telan, pil pahit gitu ya. Harga diri kita sebagai sebuah ibu kota negara di mata masyarakat internasional itu harus terlaksana. Dan lagi dana yang sudah dihabiskan itu kalau saya nggak salah hampir 1 triliun. Nah, apakah nanti kalau itu jadi, apakah efek kembalinya itu sepadan gitu bagi warga DKI pada khususnya dan Indonesia pada umumnya gitu. Apa bisa menghasilkan efek ekonomi senilai 1 triliun lebih gitu. Padahal itu kan perhelatan 1 atau 2 hari saja gitu. Jadi saya agak pesimis gitu ya. Tapi saya anggap ini sebagai Tuhan itu maha besar gitu ya. Jadi Allah itu terkadang memperlihatkan kebesarannya dengan hal yang kecil gitu. Jadi Tuhan itu memperlihatkan Anies Baswedan ini apa? Kalau dalam konteks pimpinan publik ya. Mungkin kalau dalam konteks person, beliau ini orang baik gitu. Beliau orang baik, kepala rumah tangga yang baik, mungkin sahabat yang baik juga gitu ya. Tapi kalau dalam konteks pimpinan publik, menurut saya beliau tidak kompeten gitu. Nah, untuk DKI saja beliau tidak mampu. Untuk mengurus satu provinsi saja beliau itu terlihat tidak mampu. Bagaimana beliau harus mengurus 34 provinsi seluruh Indonesia nantinya gitu. Lebih nggak mampu lagi. Makin jelas bahwa memang saudara kita Anies Baswedan tersayang ini tidak kompeten sebagai pimpinan publik gitu. Saya lebih pengen menjadi teman saja sebenarnya. Mungkin kalau jadi teman itu baik Pak Anies itu. Sedangkan untuk saudara-saudaraku relawannya Anies Baswedan, kalau bisa, ini cuma saran loh ya, gitu. Tidak bermaksud menghambat atau apapun, tidak. Itu mungkin perlu juga dipikir ulang gitu. Bukankah nanti justru apabila kita mengusung seseorang di luar kemampuannya, itu bukannya justru kita itu memberatkan sosok ini sendiri gitu. Begitu juga partai gitu ya. Walaupun saya sedikit-sedikit juga ngerti soal politik gitu. Tapi alangkah elegannya apabila kita tidak terlalu memajukan kepentingan kelompok gitu ya. Tapi kita berpikirnya wawasannya harus kebangsaan gitu. Jadi yang diajukan itu sebaiknya adalah sosok yang memang mempunyai kompetensi yang tinggi gitu ya. Karena kepentingan masa depan 280 juta rakyat yang akan berkompetisi dengan sekian miliar bangsa lain di dunia yang sama-sama juga ingin survive gitu. Jadi ayolah kita sama-sama pikirkan siapa sebenarnya sosok yang paling mampu dan paling dibutuhkan oleh Indonesia saat ini gitu. Jadi jangan asal aku punya jagoan dia harus menang. Jadi keakuannya itu disingkirkan, diajukan kebersamaan sebagai sebuah bangsa negara. Kita ajukan rasa kebangsaan kita gitu, sebagai suatu negara yang sama-sama kita miliki gitu. Kita harus jaga juga kesinambungannya. Ini hutang kita kepada generasi penerus kita nanti Pak gitu. Jadi kita harus bertanggung jawab itu. Kalau saya boleh kasih saran kepada Mas Anies, Anda sebaiknya kembali ke habitat asli Anda gitu, sebagai seorang pengajar gitu, dalam bentuk apapun, sebagai dosen, sebagai pembicara, tamu pembicara atau dosen keliling gitu. Karena itu juga pahalanya luar biasa. Jadi kita nih
sebisa mungkin di akhir hidup kita itu harus meninggalkan legacy yang harum. Jadi supaya menjadi kebanggaan untuk generasi penerus kita juga. Jadi sebaiknya saran saya, Mas Anies, kembali ke habitat Anda.